Halo guys, ini pada video ini khusus Cak Syukur tujukan kepada para guru, khususnya guru SMK yang nanti akan melaksanakan kurikulum Merdeka guys di tahun 2023 guys. Nah, di kurikulum Merdeka ini memang ada sesuatu yang berbeda guys dari biasanya. Karena antara lain di kurikulum Merdeka ini kita akan mengenal yang namanya capaian pembelajaran. Atau disingkat CP. Guys, kalau biasanya kita itu merencanakan, Bapak Ibu merencanakan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran itu didasarkan kepada rumusan KIKD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Maka di kurikulum Merdeka ini nanti kita dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran didasarkan kepada rumusan capaian pembelajaran. Yang mana rumusan capaian pembelajaran ini sudah ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 008-KR-2022 guys, tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Untuk SMK yang muatan kejuruan khususnya itu dapat dilihat pada lampiran 3 guys. Nah, ini di sini tertulisnya di keputusan ini lampiran 2 guys, tapi yang benar adalah lampiran 3 ya. Judulnya adalah capaian pembelajaran mata pelajaran kelompok kejuruan untuk SMK garing MAK pada kurikulum Merdeka. Gitu guys. Sebelum kita coba melihat rumusan-rumusan daripada capaian pembelajaran itu, kita samakan persepsi dulu guys terkait dengan pengertian daripada capaian pembelajaran itu sendiri ya. Dalam berbagai referensi dan banyak sekali bacaan juga video-video tutorial guys yang terkait dengan capaian pembelajaran, di sini dapat kita temukan bahwa aslinya istilah capaian pembelajaran ini bukanlah istilah yang asing di dunia pendidikan kita guys. Di Indonesia istilah ini lebih sering digunakan di perguruan tinggi guys selama ini. Meski demikian capaian pembelajaran sendiri sebenarnya tidak merujuk pada satuan pendidikan tertentu. Capaian pembelajaran dikenal juga dengan istilah learning achievement atau achievement standard atau learning outcomes guys. Nah, di dalam literasi ini juga disampaikan bahwa capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, ini guys, ini salah satu referensi yang digunakan guys. Capaian pembelajaran biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menentukan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi penilaian. Selain itu, capaian pembelajaran secara tak langsung akan mempengaruhi metode pengajaran, pembelajaran, lingkungan, dan praktik penilaian. Nah, begitu guys, ini referensinya guys. Kemudian memang ada sesuatu yang berbeda nanti guys ketika kita melihat rumusan daripada capaian pembelajaran ini. Baik, kita lihat guys pada lampiran 3 keputusan Badan Standar Kurikulum ini guys. Ini kita coba lihat bunyi rumusannya guys daripada capaian pembelajaran itu sendiri guys. Ini untuk fase E kelas 10 SMK dan MNK. Nah, ini guys. Nah, ini salah satu contoh guys, rumusan daripada capaian pembelajaran. Elemennya adalah proses bisnis pada pekerjaan perawatan gedung. Capaian pembelajarannya berbunyi pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami
proses bisnis dan pekerjaan perawatan gedung meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan perawatan gedung dan perancangan prosedur kepuasan pelanggan. Nah, kemudian ada lagi di sini pada elemen perkembangan dunia kerja di bidang perawatan gedung. Bunyinya adalah pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami berbagai jenis pekerjaan dan seterusnya. Kemudian elemen profesi kewirausahaan di sini juga bunyi mampu memahami. Nah, ini guys. Jadi di dalam konteks kurikulum merdeka ini guys, ketika kita membaca capaian pembelajaran, kita mesti bedakan dengan apa yang selama ini kita pahami terkait dengan taksonomi Bloom, guys. Jadi selama ini pada kurikulum 13 ketika kita membaca kompetensi dasar, di sana rumusannya adalah menggunakan kata kerja dan merujuk pada taksonomi Bloom. Di mana kata memahami ini pada taksonomi Bloom sebenarnya levelnya hanya pada C2 guys. Jadi masih level rendah begitu. Tetapi di dalam kerangka kurikulum merdeka ini memahami kalimat atau kata kerja memahami ini tidak seperti halnya pada taksonomi Bloom guys. Kemudian apakah nanti kita atau Bapak Ibu di dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah meninggalkan taksonomi Bloom? Nah, tentu tidak guys. Jadi taksonomi Bloom itu yang menjelaskan terkait dengan level-level kompetensi. Siswa itu juga tidak kita tinggalkan, tetap kita gunakan. Seperti halnya yang dijelaskan oleh narasumber berikut ini guys. Simak ya penjelasan dari narasumber ini, karena ini akan menjadi dasar bagi Bapak Ibu guru di sekolah, khususnya SMK, dalam menjalankan kurikulum merdeka. Nah, Ibu Bapak, yang perlu kami sampaikan pengantar pertama pada saat Ibu Bapak membaca capaian pembelajaran ini. Ibu Bapak di dalam capaian pembelajaran ini sudah kita buat naratif, dan di dalamnya juga perlu ada banyak kata terkait dengan penggalian pemahaman. Nah, ini di dalam perumusan capaian pembelajaran ini, Bapak, kita capaian pembelajaran ini pendekatan perumusannya tidak menggunakan pendekatan taksonomi Bloom. Perumusan untuk capaian pembelajaran. Taksonomi Bloom ini nanti silahkan kalau di dalam tujuan pembelajaran digunakan oleh Ibu Bapak, tetapi di dalam perumusan capaian pembelajaran kemarin kita pendekatannya tidak menggunakan capaian pembelajaran dengan pendekatan taksonomi Bloom. Penyusunan capaian pembelajaran yang disusun ini menggunakan pendekatan konstruktivisme yang membangun pengetahuan dan berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual. Ini menurut teori konstruktivisme, pengetahuan bukanlah kumpulan atas perangkat fakta, konsep, dan kaidah untuk diingat. Konsep memahami yang kita rumuskan dalam capaian pembelajaran ini adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Pemahaman tidak bersifat statis, tetapi berevolusi, berubah secara konstan sepanjang siswa mengotopsikan pengalamannya. Nah, terkait dengan kompetensi dalam capaian pembelajaran, Ibu Bapak tadi sudah disampaikan terkait dengan pemahaman yang kita tuangkan, karena rumusan-rumusan di dalam capaian pembelajaran ini menggunakan understanding by design, maka pemahaman yang dimaksud di dalam perumusan capaian pembelajaran ini mengacu kepada Wiggins tahun 2005. Memahami yang dimaksud bukan hanya sekedar C2 yang dimaksud di dalam dideskripsikan di dalam capaian pembelajaran, tapi pemahaman yang dimaksud di dalam capaian pembelajaran ini memuat baik penjelasan yang dimaksud, baik interpretasi, baik aplikasi, refleksif, empati, maupun pengenalan diri. Jadi Bapak nanti untuk membaca CP, kalau misalkan tadi mampu memahami. Nah, memahami di sini bukan sekedar di level C2 pendekatan taksonomi Bloom, tetapi dimaknai di dalam capaian pembelajaran ini lingkupnya bisa mencapai hal ini. Kalau pendekatan taksonomi Bloom kan memahami di C2, aplikasi di C3, sehingga di atasnya. Nah, ini Bapak perlu kami sampaikan penggunaan kata kerja
yang digunakan, pemahaman yang dimaksud dalam capaian pembelajaran itu, kita menggunakan pendekatannya aspek pemahaman dengan understanding by design, sehingga pemahaman yang dimaksud mencakup hal ini. Bisa jadi dimaknai penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, sampai ke pengenalan diri. Inilah yang terkait dengan pemahaman, lingkup pemahaman yang ada kita definisikan. Jadi sampai ke perspektif termasuk ke aplikasi. Ini contohnya. Pemahaman dalam capaian pembelajaran di fase B elemen bilangan di kelas 4. Peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan. Jadi kata kerja menunjukkan pemahaman untuk bilangan cacah sampai dengan 1000, 10.000. Mereka dapat membaca. Menunjukkan pemahaman. Pemahaman yang dimaksud di sini mencakup penjelasan, mendeskripsikan makna dari bilangan, interpretasi dari bilangan, aplikasi penggunaan bilangan untuk pemecahan masalah dua nyata, termasuk perspektif, menemukan berbagai cara untuk mendapatkan bilangan nilai 10.000. Jadi pada saat kita mendeskripsikan, membaca Ibu Bapak nanti terkait dengan pemahaman di dalam capaian pembelajaran, yang dimaksud di sini bukan dibacanya dengan pendekatan taksonomi Bloom, tapi menggunakan tadi understanding by design. Nah, pemahaman sini lingkupnya mulai dari penjelasan, interpretasi, aplikasi, dan perspektif. Jadi pemahamannya tidak sekedar di C2 saja kalau pendekatannya taksonomi Bloom. Tapi karena pendekatan ini maka bisa sampai ke mengaplikasikan termasuk perspektif. Jadi pada saat kita menerjemahkan pemahaman, lingkup-lingkupnya itu bisa sampai menemukan berbagai cara sampai menggunakan pemahaman serat 10.000 ini dalam dunia nyata. Itu yang perlu kami sampaikan untuk membaca capaian pembelajaran. Jadi banyak kalimat pemahaman bukan berarti Ibu Bapak kita menurunkan menjadi low order thinking skill. Karena pemahaman yang dimaksud di sini Ibu Bapak lebih ke pemahaman dalam sudut pandang understanding by design, lingkupnya bisa sampai ke aplikasi dan perspektif. Itu yang terkait kata pemahaman yang kita rumuskan dalam